Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi nih untuk sahabat semua yang ada di rumah, yaitu tentang 5 rutinitas produktif buat umat muslim hidup makin berkah. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, apa sih rutinitas produktif atau yang memang bermanfaat nih dilakukan oleh kita setiap harinya? Maka jangan lupa untuk sebelum kami membahasnya nih, sahabat semua memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial, supaya channel Dunia Muslim bisa diketahui oleh teman-teman sahabat semua. Dan channel ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi juga menjadi tuntunan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jazakallah. Sebagai seorang muslim, kita seringkali hanya terpaku pada rutinitas duniawi yang cukup padat. Padahal sahabat, ada rutinitas spiritual yang harus diutamakan pelaksanaannya. Sebab menjalani hidup perlu adanya keseimbangan antara aktivitas dunia dan juga ukhrawi, agar hidup kalian nih semakin bermakna. Kalian pastinya ingin sahabat, kita ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, atau sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Maka ternyata ada sejumlah rutinitas produktif bagi umat muslim yang bisa sahabat semua lakukan. Maka oleh karena itu sahabat, seimbangkan hidup kalian di dunia dengan bekal untuk di akhirat. Dengan begitu, kalian nantinya akan merasakan kedamaian di hati dan juga keseharian yang semakin berarti pastinya. Dunia pun menang, akhirat pun menang. Itu menjadi sesuatu hal yang memang sangat dinamakan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Maka oleh karena itu sahabat, berikut adalah sejumlah rutinitas produktif bagi umat muslim yang bisa dilakukan kesehariannya. Mari kita bahas. Sholat malam di sepertiga malam. Ini adalah yang pertama sahabat, yaitu melakukan sholat malam di sepertiga malam. Salah satunya qiyamul lail atau sholat tahajud. Ibadah yang terasa berat dan sulit jika belum terbiasa nih, namun manfaatnya yang dirasakan akan terasa luar biasa. Ibadah itu tidak lain adalah sholat malam di waktu sepertiga malam. Dikatakan sulit dikarenakan umat muslim diharuskan bangun dan melawan rasa kantuknya, rasa dinginnya, rasa malasnya, demi memenuhi dan memohon doa pada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di waktu mustajab tersebut. Nah, untuk kalian sahabat yang perlahan ingin memulai membiasakan sholat malam, maka kalian bisa mencoba mulai dari sholat tahajud, barulah bisa ditambahkan sholat malam lainnya. Apa saja? Sebut saja sholat hajat, sholat taubat, istikharah, sampai yang terakhir ditutup dengan sholat witir. Memperbanyak amalan waktu subuh. Nah, ini sahabat adalah kegiatan rutinitas yang produktif yang sangat recommended untuk sahabat lakukan setiap harinya, yaitu memperbanyak amalan waktu subuh. Selain di waktu sepertiga malam sahabat, subuh juga menjadi waktu mustajab yang penuh berkah. Oleh karena itu, kita diperkenankan untuk memperbanyak amalan di waktu tersebut dengan sholat sunnah qobliyah subuh, zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan juga bersedekah. Akan tetapi sangat disayangkan sahabat, di akhir zaman ini banyak yang menyepelekan waktu subuh dengan sikap sholat terburu-buru untuk kemudian kembali tidur, atau terburu-buru untuk bekerja mencari uang. Apabila hawa kantuk terasa kuat, kalian bisa kok mencoba melakukan mandi sebelum azan subuh. Apalagi hal tersebut menjadi sunnah dan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan begitu sahabat, tubuh akan terasa lebih segar dan mengurangi rasa kantuk, sehingga kalian pun akan semangat beribadah di waktu tersebut. Baca Al-Quran sehabis sholat fardu. Nah, ini merupakan kegiatan di urutan ketiga sahabat yang sangat recommended untuk kalian lakukan, yaitu membaca Al-Quran setelah sholat. Sisihkan sedikit waktu kalian sahabat untuk merutinkan membaca Al-Quran sehabis sholat fardu. Kalian bisa kok menerapkan one day one juz, 1 hari 1 juz ataupun lebih. Rekomendasi nih surah-surah yang bisa kalian baca setiap harinya. Sholat subuh kalian bisa membaca surah Al-Waqiah, sholat zuhur membaca surat Ar-Rahman,
Lalu ketika sholat asar, setelah sholat asar nih, sahabat bisa membaca surat As-Sajdah. Lalu setelah sholat maghrib membaca surat Yasin, dan setelah sholat isya bisa membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Ada juga metode membaca Al-Quran dengan sistem one day one juz, yaitu dalam satu hari kalian membaca 1 juz. Kalian bisa mencoba membaginya pada setiap sholat fardu, misalnya 2 lembar mushaf per sholat fardunya sahabat. Rutinkan sholat sunnah duha. Nah, selanjutnya di urutan keempat sahabat, rutinitas produktif yang rekomendasi dilakukan oleh umat Islam, yaitu merutinkan sholat sunnah duha atau dawam sholat duha. Kebiasaan melaksanakan sholat sunnah dikenal bisa membantu menguatkan sikap kedisiplinan diri kita. Sholat duha sendiri banyak diamalkan umat muslim sebagai amalan pembuka pintu rezeki atau yajlibu rizki. Bagaimana tidak sahabat, sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari ini menyertakan keberkahannya pada siapapun yang melakukannya. Sholat duha bisa menjadi rutinitas yang produktif dikarenakan memulai hari dengan ibadah akan meningkatkan motivasi pada diri kita sendiri, sehingga kalian pun akan semangat untuk bekerja mencari cuan sahabat. Amalan sebelum tidur. Nah, selanjutnya yang terakhir sahabat, rutinitas produktif umat Islam yang rekomendasi dilakukan yaitu melaksanakan beberapa amalan sebelum kalian tidur. Setelah lelah menjalani hari yang panjang dan menguras energi, rutinitas terakhir yang bisa sahabat lakukan yaitu refleksi dan evaluasi diri sebelum tidur. Nah, ini bisa kalian lakukan diantaranya berwudu sebelum tidur, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, membaca ayat kursi dan 3 qul. Tuh, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sampai qul huwallahu ahad. Lalu memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas dan juga membaca doa tidur pastinya. Nah, itulah rutinitas duniawi yang diimbangi dengan kebutuhan akhirat secara tidak langsung menjadi kunci keberkahan dan sebab dimudahkannya urusan dunia kita. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dan diberikan kemudahan baik untuk melakukannya, diberikan kemudahan rezekinya dan lain sebagainya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.